Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memodelkan sistem menjadi bentuk matriksnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep-konsep rangkaian dalam perhitungan jaringan tenaga listrik. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu model sistem. Nah, model sistem dari suatu jaringan itu bisa kita peroleh dari persamaan simpulnya. Kemudian perhitungan jaringan. Nah, di bagian ini kita akan menerapkan konsep-konsep atau teori-teori rangkaian yang sangat bermanfaat dalam menyederhanakan perhitungan jaringan, yaitu teori Thevenin dan teori superposisi. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana menyederhanakan suatu jaringan menggunakan matriks. Kemudian yang terakhir kita akan membahas bagaimana mendapatkan model jaringan suatu sistem jika pada jaringan tersebut terdapat perubahan kondisi. Nah, agar pembahasan kita ini lebih mudah Anda pahami, di sini Anda diharapkan telah menguasai konsep-konsep dasar yang tentunya sudah pernah Anda terima pada mata kuliah dasar, khususnya mengenai persamaan simpul, teori Thevenin, teori superposisi, dan operasi-operasi matriks. Oke, selamat mengikuti. Kita mulai dengan model sistem untuk analisis sistem tenaga listrik. Kalau Anda ingat kembali mata kuliah dasar Anda, suatu rangkaian itu bisa dimodelkan dalam persamaan loop atau persamaan jerat. Bisa juga dimodelkan menggunakan persamaan knot atau persamaan simpul. Nah, kedua persamaan ini diturunkan dari hukum Kirchhoff. Nah, pada analisis sistem tenaga listrik, model persamaan yang digunakan itu adalah model persamaan simpul. Kalau kita tuliskan model persamaan simpul, I sama dengan Y kali V. Kemudian kalau Anda ingat kembali materi kuliah dasar Anda, kalau persamaan ini kita selesaikan, maka yang harus kita analisis atau yang harus kita selesaikan itu adalah tegangan pada setiap simpul dari rangkaian kita. Jadi tegangan pada setiap simpul atau pada setiap knot itu adalah Z kali dengan I. Nah, I di sini sendiri merupakan sumber arus dari rangkaian kita. Kemudian Z ini merupakan inverse dari matriks admitansi. Oke, jadi ini merupakan matriks admitansi. Kalau kita inverskan, kita memperoleh matriks impedansi. Dari persamaan ini tentunya yang harus kita ketahui dari rangkaian kita, yang pertama adalah matriks admitansinya. Ini akan kita gunakan untuk memperoleh matriks impedansinya. Kemudian yang kedua, sumber arus dari rangkaian kita. Nah, matriks admitansi ini diperoleh berdasarkan impedansi penyusun jaringan. Kemudian untuk sistem tenaga listrik, karena umumnya yang diketahui itu adalah sumber tegangan atau tegangan pada pembangkit, maka sumber tegangan tadi harus kita ubah menjadi sumber arus ekivalennya. Oke, jadi pada sistem tenaga listrik, model persamaan yang dipakai untuk analisisnya itu adalah merupakan persamaan knot atau persamaan simpul, dan kita harus mengetahui atau menghitung bagaimana matriks admitansi dari jaringan, kemudian sumber arus. Nah, yang kita selesaikan adalah tegangan pada setiap knot atau pada setiap rel dari jaringan kita. Nah, dari tegangan pada setiap rel ini tentunya kita bisa mendapatkan parameter-parameter lainnya seperti arus yang mengalir antar saluran, rugi daya, dan lain-lainnya. Nah, di sini Anda diharapkan sudah familiar dengan persamaan simpul ini. Jadi di sini kita hanya akan langsung menggunakannya pada jaringan kita. Oke, jadi untuk menyelesaikan persamaan simpul sesuai dengan bahasan kita pada slide sebelumnya tadi, kita harus mengetahui
sumber-sumber arus yang ada pada rangkaian atau jaringan kita. Nah, sementara pada sistem tenaga listrik itu umumnya yang diketahui adalah tegangan. Dalam hal ini tegangan pada pembangkit. Nah, ini masih berkaitan dengan mata kuliah dasar. Kalau Anda ingat kembali bahwa ada kesetaraan antara sumber tegangan dan sumber arus. Jadi sumber tegangan yang seri dengan suatu impedansi itu dapat diganti dengan sumber arus yang paralel dengan impedansi tersebut. Kalau kita perhatikan ini sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini umumnya memiliki impedansi yang seri dengan tegangannya. Nah, sumber tegangan ini bisa kita ubah menjadi sumber arus, di mana sumber arus ini itu paralel dengan impedansi ini. Jadi kedua rangkaian ini itu memiliki kesetaraan. Nah, kalau misalnya di sini sumber tegangannya diketahui, kemudian impedansi dari sumbernya diketahui, tentunya kita bisa menghitung berapa sumber arusnya. Jadi sumber arusnya itu adalah sumber tegangan dibagi dengan impedansi yang seri dengan sumber tegangan tadi. Oke, jadi dari kesetaraan sumber ini kita bisa mengubah sumber-sumber tegangan yang ada pada jaringan kita menjadi sumber-sumber arus ekivalennya. Nah, sekarang bagaimana menyusun persamaan simpul dari suatu rangkaian atau suatu jaringan? Nah, tentunya di sini Anda diharapkan sudah memahami mengenai persamaan simpul. Jadi di sini kita hanya mereview kembali materi kuliah dasar Anda. Nah, untuk menurunkan persamaan simpul di sini kita ambil contoh kasus seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini. Ini merupakan diagram satu garis dari sebuah sistem yang terdiri dari 3 buah pembangkit atau 3 buah generator. Kemudian setiap generator ini dihubungkan ke jaringan melalui transformator. Nah, sistem ini terdiri dari 4 buah bus 1, bus 2, bus 3, dan bus 4. Nah, untuk menuliskan persamaan simpul dari sistem ini, kita terlebih dahulu harus menuliskan diagram impedansi atau diagram reaktansinya seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanannya ini. Nah, ini merupakan rel pedoman. Untuk sumber yang pertama, EA, ini reaktansi dari sumbernya atau reaktansi dari generatornya 7,1,15 per unit. Kemudian ini merupakan reaktansi bocor dari transformator ini, itu sebesar J0,1 per unit. Sementara yang ini merupakan impedansi atau reaktansi saluran antara bus 1 dengan bus 4. Demikian juga yang ini antara bus 1 dan bus 3. Demikian juga reaktansi dari komponen-komponen lainnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini yang diperhitungkan hanya reaktansinya, sementara resistansinya diabaikan. Nah, untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini, itu kondisi jaringannya itu tanpa beban. Untuk kondisi berbeban akan kita bahas pada pokok bahasan mengenai analisis aliran daya. Nah, kemudian di sini diminta bagaimana tegangan pada setiap bus. Dalam hal ini tegangan bus 1 sampai dengan bus 4. Nah, tentunya ini bisa kita selesaikan dengan persamaan simpul seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, bagaimana persamaan simpul dari sistem kita tadi? Di sini kita gambarkan ulang diagram satu garisnya. Kemudian dari diagram satu garis ini kita gambarkan diagram impedansinya. Nah, ini merupakan simpul pedoman atau semua tegangan pada bus 1, bus 2, bus 3, bus 4 ini itu berdasarkan simpul 0 atau simpul acuan ini. Jadi kalau misalnya di sini kita peroleh tegangannya 1,25 per unit. Nah, 1,25 per unit tadi itu tegangannya berdasarkan simpul
pedoman atau simpul acuan ini. Nah, kemudian sistem kita ini hanya terdiri dari 4 buah bus, sementara kalau kita perhatikan pada gambar ini, nah di sini juga sebenarnya ada node, ada simpul. Nah, karena di sini yang diminta hanya kondisi pada bus 1, bus 2, bus 3, dan bus 4, simpul-simpul ini sebaiknya kita sederhanakan, yaitu dengan cara, kalau dari rangkaiannya ini bisa kita serikan atau bisa kita jumlahkan. Jadi kalau kita gambarkan bentuk sederhananya, kita memperoleh reaktansi antara sumber dengan bus 1 itu 1,25. Nah, 1,25 ini adalah hasil penyederhanaan kedua reaktansi ini. Jadi karena ini seri, berarti J1,15 ditambah dengan J0,1 itu diperoleh hasil J1,25. Demikian juga reaktansi antara sumber B dengan bus 3 dan reaktansi sumber C dengan bus 2. Tuh, ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita serikan. Oke, jadi kalau pada suatu sistem itu terdiri dari banyak node atau banyak simpul, sedangkan yang diminta hanya pada node atau simpul-simpul tertentu, nah simpul-simpul yang tidak akan kita analisis berapa besar tegangannya itu bisa kita sederhanakan. Nah, untuk kasus kita ini cara penyederhanaannya itu dengan cara diserikan, karena di sini rangkaiannya tersusun seri. Tetapi jika seandainya di bagian ini, nah ini merupakan tegangan terminal generator ya, jadi ini merupakan bagian tegangan terminal generatornya. Nah, seandainya tegangan terminal pada setiap generator ini juga ditanyakan, tentunya node atau simpul-simpul ini tidak bisa kita sederhanakan. Atau dengan kata lain, sistem kita itu jumlah busnya itu akan bertambah menjadi 7 buah bus. Karena di sini ada 4 buah bus, kemudian di sini kalau misalnya diminta berapa tegangannya, tentunya di sini atau simpul-simpul ini bisa kita anggap juga sebagai bus-bus pada jaringan kita. Dan di sini ada 3 buah, berarti 3 tambah 4 itu menjadi 7 buah bus. Oke, jadi karena di sini yang diminta hanya kondisi tegangan pada bus 1 sampai dengan bus 4, maka node-node atau terminal generator ini bisa kita sederhanakan rangkaiannya dengan cara menyerikan reaktansi dari generatornya ini dengan reaktansi dari transformatornya, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan matriks admitansinya, diagram impedansi ini sebaiknya kita ubah menjadi diagram admitansi, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi nilai-nilai yang ada pada diagram ini itu merupakan nilai-nilai admitansinya. Sebagai contoh, impedansi antara bus 1 dengan bus 4 itu J0,2, berarti admitansi antara bus 1 dengan bus 4 itu 1 per J0,2, diperoleh hasil min J5. Demikian juga reaktansi antara bus 1 dengan bus 3 itu J0,25, maka admitansi antara bus 1 dengan bus 3 itu adalah 1 per J0,25 diperoleh hasil min J4. Kemudian untuk bus 3 dan bus 4, impedansi atau reaktansi salurnya sebesar J0,125, maka admitansinya itu sebesar 1 per J0,125 diperoleh hasil min J8. Dengan cara yang sama, setiap nilai impedansi di sini itu Anda bisa ubah nilainya menjadi admitansi dari jaringannya. Kemudian untuk sumber tegangan sesuai dengan bahasan kita tadi, ini harus kita ubah menjadi sumber arus. Jadi kalau Anda perhatikan, ini sumber tegangan ini seri dengan ini. Nah, ini harus kita ubah
menjadi sumber arus. Nah, min J 0,8 ini sendiri ini diperoleh dari 1/J 1,25. Jadi ini merupakan admitansi dari sumber yang pertama ini. Demikian juga untuk sumber yang di tengah ini, untuk EB, dan sumber yang ada di bawah ini harus kita ubah menjadi sumber arus. Nah, dari diagram admitansi ini, nilai-nilainya kemudian kita gunakan untuk menuliskan persamaan simpulnya. Nah, pada persamaan simpul tadi itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, sumber arus, dalam hal ini I1, I2, I3, dan I4. Kemudian matriks admitansinya. Oke, kalau kita tuliskan ulang, I sama dengan Y kali P. Ini merupakan sumber arus. Karena di sini ada 4 buah bus, berarti I1 sampai dengan I4. Kemudian Y ini adalah matriks admitansinya. Kemudian P ini adalah tegangan pada setiap bus yang akan kita selesaikan atau yang akan kita hitung. Nah, sumber arus atau I-nya ini merupakan arus total yang masuk ke sistem. Atau dengan kata lain, jumlah arus sumber dan arus beban. Karena di sistem kita ini tidak ada beban, berarti I-nya di sini adalah arus yang dihasilkan dari sumbernya. Oke, kalau kita perhatikan untuk bus 1, ini sumbernya hanya ada satu buah generator. Berarti sumber arusnya itu adalah tegangan generator dibagi dengan J 1,25. Demikian juga untuk bus 3 atau I3, di sini hanya ada satu buah sumber. Berarti nilai I3 itu adalah tegangan generator dibagi dengan J 1,25. Demikian juga untuk bus 2. Nah, untuk bus 4 sendiri, karena di sini tidak ada sumber, berarti nilai I4-nya ini sama dengan 0. Nah, seandainya di bus 1 ini ada 2 pembangkit atau ada 2 generator, tentunya di diagram admitansinya di sini juga kita akan mendapatkan 2 buah sumber arus. Maka arus yang masuk ke sistem melalui bus 1 ini itu adalah I1 dari sumber pertama ditambah dengan I2 dari sumber kedua. Jadi ingat tadi ini adalah arus total yang masuk ke sistem. Yang masuk ke sistem kalau kita perhatikan untuk bus 1, berarti arus dari sumber ini yang masuk ke jaringan ini melalui bus 1. Nah, jika di sini tadi ada 2 sumber, ada 3 sumber, tentunya arus yang masuk ke sistem atau jaringan ini melalui bus 1 adalah jumlah dari arus dari setiap sumber tadi. Demikian juga kalau misalnya di sini ada beban, maka arus yang masuk ke sistem ini itu tentunya akan berkurang karena sebagian arus dari sumber tadi akan disuplai ke beban pada bus 1 ini. Jadi kalau misalnya di sini ada beban, maka arus yang masuk ke sistem kita ini melalui bus 1 itu harus kita kurangkan dengan arus beban pada bus 1. Oke, jadi intinya I1, I2, I3 dan seterusnya itu adalah arus total yang masuk ke jaringan, kita atau yang masuk ke sistem kita melalui bus di mana sumber-sumber tadi berada. Kemudian bagaimana dengan matriks admitansinya? Oke, kalau kita perhatikan di bagian matriks admitansi ini tersusun dari 2 bagian. Yang pertama ini komponen diagonal, kemudian bagian ini merupakan komponen non diagonal. Nah, untuk komponen diagonalnya itu adalah jumlah admitansi yang terhubung pada setiap bus. Sebagai contoh misalnya Y22, kalau kita perhatikan untuk bus 2
Berarti jumlah admitansi yang terhubung pada bus 2 ini adalah min J5, yaitu Y24 ditambah dengan min J2,5 yaitu Y23 ditambah dengan min J0,8 yaitu Y20. Demikian juga misalnya pada bus 4 itu Y44, berarti nilainya kita jumlahkan semua admitansi yang terhubung ke bus 4 ini, yaitu min J5 ditambah dengan min J8 ditambah dengan min J5. Jadi komponen diagonalnya ini itu jumlah admitansi yang terhubung pada setiap bus. Kemudian untuk komponen non diagonalnya, sebagai contoh misalnya Y21, nah ini nilainya sama dengan Y21. Demikian juga Y23 itu nilainya sama dengan Y32. Dan nilainya adalah admitansi yang menghubungkan antara dua bus. Sebagai contoh misalnya Y12 berarti admitansi yang menghubungkan antara bus 1 dengan bus 2. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, antara bus 1 dengan bus 2 ini tidak ada admitansi yang menghubungkannya, artinya Y12-nya nilainya 0. Demikian juga berarti Y21 nilainya 0. Nah, sedangkan untuk Y13 berarti admitansi antara bus 1 dengan bus 3. Kalau kita perhatikan di sini nilainya min J4. Berarti Y13 ini nilainya min J4. Nah, karena di sini ada tanda minus, berarti untuk komponen atau elemen ini itu nilainya adalah J4. Demikian juga untuk 31. Kita perhatikan 31. Nah, 31 ini itu sama dengan 13. Berarti elemen di sini itu nilainya juga adalah J4. Nah, kenapa di sini ada tanda minus? Itu silakan Anda telah kembali materi rangkaian listrik mengenai persamaan simpul. Oke, jadi untuk komponen non diagonal itu nilainya adalah admitansi yang menghubungkan antara dua buah bus. Dan ingat di sini harus kita perkalikan dengan min 1 ya. Kalau kita ulangi, contoh lainnya misalnya Y24 berarti admitansi yang menghubungkan antara bus 2 dengan bus 4. Kalau kita perhatikan, bus 2 dengan bus 4 itu dihubungkan oleh admitansi min J5. Berarti untuk bagian ini itu nilainya menjadi J5. Demikian juga dengan bagian ini. Ini nilainya adalah J5. Nah, setelah kita mengetahui matriks untuk sumber arus dan matriks admitansinya, tentunya kita bisa mendapatkan tegangan pada setiap bus, yaitu tegangan pada setiap bus matriks Z dikali dengan matriks sumber arus, di mana matriks Z-nya ini adalah inverse dari matriks admitansinya. Jadi Z ini merupakan matriks impedansi sistem dan nilainya diperoleh dengan menginverskan matriks admitansi sistemnya. Ingat, matriks impedansi sistem ini tidak bisa diperoleh dari diagram impedansi ya. Jadi matriks impedansi sistem ini diperoleh dengan menginverskan matriks admitansi sistemnya. Nah, matriks admitansi sistemnya ini diperoleh dari diagram admitansi sistem. Supaya lebih jelas,
Di sini kita akan menyelesaikan kasus kita tadi. Kemudian tegangan untuk setiap sumbernya. Untuk sumber yang pertama EA itu 1,5 per unit sudut 0. Kemudian untuk sumber B itu tegangannya 1,5 per unit sudut min 36 derajat. Dan sumber untuk C-nya ini sama dengan sumber untuk A itu 1,5 sudut 0 derajat. Nah, di sini nilai-nilainya semuanya dalam per unit dan tentunya nilai-nilai per unit ini sudah didasarkan atas dasar yang semestinya. Nah, untuk contoh di sini yang diminta hanya bentuk persamaan simpulnya dalam matriks ya. Oke, langkah pertama kita gambarkan dulu diagram admitansinya. Jadi nilai-nilai impedansi yang ditunjukkan pada diagram ini semuanya kita ubah menjadi nilai-nilai admitansinya. Kemudian ingat tadi ini sebaiknya kita serikan dulu. Berarti ini kalau kita serikan diperoleh hasil J1,25. Nah, J1,25 ini admitansinya berarti 1 per J1,25 diperoleh hasil min J 0,8. Demikian juga untuk bagian ini dan bagian ini. Jadi ini sebaiknya kita sederhanakan dulu sehingga kita memperoleh diagram admitansi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, langkah pertama kita hitung dulu sumber arusnya. Untuk sumber arus yang masuk pada bus 1 itu I1. Di sini tegangannya tadi 1,5 sudut 0 derajat. Kemudian kita bagikan dengan J1,25. Ini hasil seri dari reaktansi yang seri ini. Sehingga diperoleh I1-nya 1,2 sudut min 90 derajat. Nah, ini dalam bentuk polarnya. Kalau kita ubah menjadi bentuk rektangularnya diperoleh bagian ini. Jadi dalam bentuk rektangularnya 0 min J 1,2 per unit. Demikian juga untuk I2. Dalam hal ini tegangan EB. Tegangan EB tadi nilainya 1,5 sudut min 36,87 derajat. Kemudian untuk mencari sumber arusnya kita bagi dengan reaktansi yang seri dengan sumber tegangan tadi, sehingga kita memperoleh sumber arus untuk I2 atau arus yang masuk pada sistem melalui bus 2 itu adalah 1,2 sudut min 126,87 derajat. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi bentuk rektangularnya. Nah, untuk sumber arus yang masuk pada bus 3 sendiri, karena ini kondisinya sama dengan bus 1, berarti nilainya sama. Jadi I3 sama dengan I1. Nah, untuk I4-nya sendiri karena di sini tidak ada sumber, berarti I4-nya sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan admitansinya? Yang pertama Y11. Y11 kalau kita perhatikan di gambar ini, berarti Y11 min J5 ditambah dengan min J4 ditambah dengan min J 0,8 diperoleh hasil min J 9,8. Demikian juga untuk Y22, Y33 dan Y44. Jadi ingat tadi admitansi sendiri atau komponen diagonalnya, ingat ini merupakan komponen diagonalnya, itu adalah jumlah admitansi yang terhubung pada setiap bus. Jadi misalnya Y22 berarti jumlah admitansi yang terhubung pada bus 2. Demikian juga dengan Y33 jumlah admitansi yang terhubung pada bus 3. Kalau kita perhatikan Y33 berarti min J8 ditambah dengan min J4 ditambah dengan min J 0,8 ditambah dengan min J 2,5. Itu diperoleh hasil min J 15,3. Jadi ini merupakan admitansi sendiri atau komponen diagonalnya.
Nah, untuk komponen non-diagonal atau admitansi bersamanya, di komponen diagonalnya dan merupakan admitansi bersama, kalau kita lihat untuk Y12, jadi admitansi antara bus 1 dengan bus 2 sesuai dengan gambarnya di sini, bus 1 dengan bus 2 ini tidak terhubung secara langsung, berarti nilainya sama dengan 0. Demikian juga admitansi bersama antara bus 2 dengan 1 itu nilainya sama dengan 0. Kemudian Y13 itu nilainya sama dengan Y31. Kalau kita perhatikan antara bus 3 dengan bus 1 ini terhubung dengan admitansi sebesar min J4. Kemudian karena di persamaannya tadi harus dikalikan dengan min 1, berarti Y13 itu sama dengan Y31 itu menjadi plus J4. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan admitansi bersama untuk bus-bus lainnya. Nah, tentunya dari hasil ini kita bisa menuliskan persamaannya dalam bentuk matriks. Kemudian dari persamaan tersebut kita bisa menghitung berapa tegangan pada bus 1, bus 2, bus 3, dan bus 4. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan kasus yang tadi. Jadi untuk kasus ini diminta tegangan pada setiap simpul atau tegangan pada setiap rel dari sistem kita tadi. Nah, tentunya tegangan pada setiap rel itu bisa kita peroleh dengan menginverskan matriks admitansi yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian kita kalikan dengan matriks sumber arusnya. Oke, jadi I sama dengan Y kali V. Ini persamaan yang kita peroleh dari kasus untuk contoh yang pertama tadi. Ini sumber arus pada bus 1, sumber arus pada bus 2, sumber arus pada bus 3, dan sumber arus pada bus 4 yaitu sebesar 0. Kemudian ini matriks admitansinya. Nah, yang akan kita hitung adalah tegangan pada setiap busnya. Nah, tentunya tegangan pada setiap bus ini bisa kita peroleh dengan menginverskan matriks Y ini, kemudian kita kalikan dengan matriks sumber arusnya. Oke, jadi kalau ini kita inverskan, kita memperoleh matriks impedansi atau matriks Z seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Jadi ini merupakan matriks admitansi, ini merupakan matriks impedansinya. Kemudian kalau kita kalikan matriks impedansi, kemudian kita kalikan dengan sumber arusnya, maka kita akan memperoleh tegangan pada setiap bus. Jadi tegangan pada bus 1 dalam bentuk polar itu 1,43 per unit, kemudian tegangan pada bus 2 1,4 per unit, demikian juga tegangan pada bus 3 dan bus 4 seperti yang ditunjukkan pada hasil-hasil ini. Kemudian bagaimana kalau misalnya kasusnya ini ditanyakan juga arus pada saluran antara bus 2 dan bus 4. Kalau kita perhatikan ini bus 2, ini bus 4, jadi maksudnya arus pada saluran dengan reaktansi sebesar J0,2 ini. Nah, karena di sini tegangan bus 2 dan bus 4 ini sudah diketahui, jadi tegangan bus 2-nya ini sebesar 1,427 sudut min 14, kemudian tegangan bus 4-nya 1,432 sudut min 11. Nah, tentunya arus pada saluran ini juga bisa kita hitung berdasarkan tegangan pada bus 2 dan tegangan pada bus 4. Jadi dengan menggunakan konsep rangkaian, maka arus dari bus 2 ke bus 4 itu tegangan pada bus 2 dikurang dengan tegangan bus 4. Kemudian hasilnya kita bagi dengan
impedansi saluran yang menghubungkan antara bus 1 dengan bus 4, antara bus 2 dengan bus 4, yaitu sebesar J0,2. Demikian juga jika misalnya ditanyakan berapa arus yang diberikan oleh sumber EA ini atau sumber A ini, itu bisa kita hitung berdasarkan tegangan bus 1 dan tegangan rel pedoman. Ingat, tegangan rel pedoman ini tentunya nilainya adalah 0. Jadi arus yang mengalir dari sumber A ini, itu tegangan pada bus 1 dikurangi dengan 0 dibagi dengan reaktansi yang seri ini. Jadi dibagi dengan J1,25. Jadi dengan mengetahui tegangan pada setiap bus, kondisi jaringannya secara keseluruhan bisa kita hitung berdasarkan tegangan tadi. Misalnya kita bisa menghitung arus pada setiap saluran, kemudian aliran daya pada setiap saluran, demikian juga rugi-rugi daya pada saluran kita. Nah, untuk sistem kita ini kalau kita analisis lebih jauh, tentunya yang ada di sini hanya daya reaktif, karena resistansinya di sini kita abaikan dan kondisi jaringan kita ini adalah kondisi tanpa beban. Kalau kita simpulkan kasus pertama dan kedua kita tadi, yang pertama ini merupakan kondisi jaringannya dengan tegangan sebesar ini. Nah, untuk menentukan tegangan pada setiap bus, langkah pertama kita harus menentukan dulu sumber arus pada sistem kita. Nah, sumber arus ini diperoleh dengan mengubah sumber tegangan ini menjadi sumber arus ekivalennya. Kemudian kita juga harus menentukan matriks admitansi dari jaringan kita. Nah, tentunya matriks admitansinya ini diperoleh dari diagram admitansi. Nah, di dalam matriks admitansi ini terdapat dua komponen, yaitu komponen diagonal atau admitansi sendiri, di mana nilainya adalah jumlah admitansi yang terhubung pada setiap bus. Kemudian admitansi bersama yang merupakan komponen non diagonalnya, dan ini nilainya adalah admitansi yang menghubungkan antara dua buah bus, kemudian dikali dengan min 1. Nah, dengan mengetahui matriks admitansi dan sumber arusnya, kita bisa mendapatkan tegangan pada setiap bus dengan cara kita inverskan dulu matriks admitansinya untuk memperoleh matriks impedansi. Kemudian kita kalikan matriks impedansi dengan matriks sumber arusnya. Nah, untuk kasus kita tadi, tegangan pada setiap busnya diberikan oleh nilai-nilai ini. Jadi dengan mengetahui matriks admitansi atau dengan mengetahui matriks impedansi, kita bisa menentukan bagaimana kondisi sistem kita untuk tegangan sumber tertentu. Jadi matriks admitansi maupun matriks impedansi ini merupakan parameter yang sangat penting dari suatu sistem, karena kedua parameter ini akan menentukan bagaimana kondisi sistem kita. Kondisi sistem di sini tentunya berkaitan dengan tegangan pada setiap bus, kemudian arus yang mengalir pada setiap saluran, kemudian kalau kita masuk ke pokok bahasan mengenai aliran daya, maka aliran daya pada sistem itu juga sangat dipengaruhi oleh kedua matriks ini. Nah, pada umumnya sistem
tenaga listrik itu jumlah bus atau jumlah relnya itu sudah relatif agak banyak. Nah, tentunya untuk menyelesaikan kasusnya sebaiknya kita menggunakan software. Nah, di bagian ini diperlihatkan penulisan untuk penyelesaian kasusnya jika akan dianalisis menggunakan MATLAB. Tetapi tentunya untuk sistem-sistem sederhana, misalnya sistem yang hanya terdiri dari 3 atau 2 buah bus, itu Anda harus bisa menganalisis untuk menyelesaikan kasusnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pengaruh komponen-komponen dari matriks impedansi terhadap aliran daya pada jaringan. Oke, kalau kita review kembali sistem kita tadi, ini merupakan matriks admitansinya. Kemudian ini kalau kita inverskan, kita akan memperoleh matriks impedansi dari jaringan kita. Nah, matriks ini itu selain mempengaruhi tegangan pada setiap bus, itu juga akan mempengaruhi aliran daya ke beban maupun aliran daya antar bus. Nah, di matriks ini juga ada 2 komponen. Nah, komponen diagonal dari matriks impedansi itu dikenal dengan impedansi titik penggerak atau driving point impedance. Jadi komponen diagonal ini merupakan impedansi penggerak. Nah, nilai impedansi penggerak ini itu akan mempengaruhi arus atau daya yang keluar dari bus menuju beban. Sebagai contoh misalnya untuk bus 4, impedansi penggeraknya itu sebesar J0,4733. Nah, jika seandainya di bus 4 ini ada beban, arus atau daya yang menuju beban pada bus 4 ini itu salah satunya dipengaruhi oleh impedansi sebesar J0,4733 ini, atau dalam hal ini impedansi titik penggerak pada bus 4. Nah, sedangkan untuk komponen non-diagonalnya ini dikenal dengan istilah impedansi pemindah atau transfer impedance. Nah, komponen non-diagonal atau impedansi pemindah ini akan mempengaruhi aliran arus atau daya antar bus. Sebagai contoh misalnya antara bus 1 dengan bus 4, ini impedansi pemindahnya itu sebesar J0,4142. Ingat, ini komponen matriks 14 ya, artinya ini merupakan impedansi pemindah antara bus 1 dengan bus 4. Jadi berapa daya atau arus yang mengalir antara bus 1 dan bus 4 ini, itu salah satunya dipengaruhi oleh impedansi atau Z14 ini, yaitu dengan nilai 0,4142. Nah, kedua hal ini akan terlihat lebih jelas ketika kita masuk ke pokok bahasan mengenai analisis aliran daya. Jadi kalau kita ulangi pada matriks impedansi, komponen diagonalnya ini diistilahkan dengan impedansi penggerak dan mempengaruhi aliran daya atau arus menuju ke beban. Sedangkan komponen non-diagonalnya ini dikenal dengan istilah impedansi pemindah dan mempengaruhi aliran arus atau daya antar bus.